A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum an-nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus sahibul bait Pak Helmi dan keluarga, para asatidz, para asatidah, para alim ulama, para staf pemerintahan, yang mudah-mudahan Allah selalu jadikan kita semua hamba-hamba Allah yang sadar bahwa hidup di dunia ini bukanlah sesuatu yang lama. Karena memang kita punya nabi, kita punya rasul, khataman nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kabar bahwa umru ummati baina sittin wa sab'in. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Aqallu dzada min dzalik. Umur umatku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara 60 70. 60 70. Jadi enggak banyak nih umur. Aqallu dzada min dzalik. Sedikit yang lebih dari 70. Ada, tapi sedikit, kata Rasul. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Iya, amin lah Ustaz. 70 sedikit, ya amin lah. Orang mana sih yang minta umur pendek Ustaz? Aduh Ustaz, jangan ngomong umur, ngomong yang lain Ustaz. Kalau bicara umur nih kayaknya gak lama lagi Ustaz. Gak bisa begitu. Antum kalau bicara umur kan jangan ke yang muda Ustaz, masih jomblo lagi nih, Masya Allah umur. Kayaknya hidup jadi pendek amat. Antum kalau mau ngomong masalah ajal no yang tua-tua Ustaz. Entar dulu. Ini bulan banyakkan yang tua takziah ke yang muda. Enak aja. Orang kalau bicara umur itu bicara maut tuh gak bicara usia. Ini mah haknya Allah. Maut ini gak main-main. Jujur aja Ustaz, di masjid banyakkan yang berdoa minta umur panjang Tat. Gak ada yang berani minta umur pendek. Ya iyalah. Udah pasti gak ada orang, ya Allah pendekkan umurku. Gak bakal berani dia. Pasti ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan. Ini saya bilang kemarin sama teman-teman di Mojokerto ini.
Saya bilang sama mereka semua minta umur panjang, gak ada yang minta umur pendek. Saya menyaksikan sendiri ada orang berdoa di masjid, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan. Saya gak tahu dia sakit apalah. Sering dengar dia minta umur panjang kan ya nama orang Islam, sama-sama orang Islam saling mendoakan wajar lah. Harus kita saling mendoakan dong. Kita doain ya Allah, ini orang sering minta umur panjang ya Allah. Kasih 200 kata dia bilang. Tadi minta umur panjang, ini 200 gitu. Hati-hati tak ngomong 200. Mana sapar lagi nih doa mustajab 200. Lah kan panjang umur, 200. Tetangga saya 80 didorong kursi roda. Yang 85 lagi rebah aja gak bisa bangun Jalan dituntun. 200 diseret urusannya betul. Sebenarnya orang nggak berani umur panjang, cuma minta doang panjang tuh kita tuh. Kita nggak bicara panjang umur lah atau pendek umur, kita bicara kualitas umur. Orang-orang hebat umurnya pendek, betul. Kita bahas semalam tentang hikmah perang Badar, disebutkan orang-orang yang pendek umurnya, cuma semua penghuni surga. Masya Allah, Sa'ad bin Mu'az, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruahah, Mus'ab bin Umair. Ini orang-orang yang umurnya pendek-pendek, anak muda zaman Rasul tuh. Semua penghuni surga. Ahlul Badar. Orang yang menghuni makam Badar itu Masya Allah. Iya, kita umur mau panjang mau pendek mah maut pasti mendatangi kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Jumu'ah ayat 8 itu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi was shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat ini di surat Al-Jumu'ah ayat 8 ini kalau antum perhatikan betul loh kenyataannya ini. Qul katakan ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innakum mulaqikum. Katakan maut al-maut, innal maut sesungguhnya maut. Artinya kematian yang pasti. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, maut yang kalian tafirruna minhu, berlari darinya. Maksudnya berlari gimana Ustaz? Ngindar. Orang mana berani sih mati? Maut yang kalian menghindar darinya. Fa innahum mulaqikum. Dia akan menemuimu. Pasti. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada. Kemudian membawa kalian menuju alimil ghaibi was syahada, menuju Allah yang maha alim. Alimil ghaib yang maha mengetahui yang gaib, was syahada yang menyaksikan. Fayunabbiukum bukan wayunabbiukum. Fayunabbiukum bima kuntum ta'mal. Maka setelah sampai ke Allah nanti, itu maut ruh dibawa. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah kembalikan semua yang pernah diperbuat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah balikin. Masya Allah. Kebayang ya, yang suka jahil nuker sendal di masjid. Oh, Masya Allah. Yang banyakan selfie ketimbang zikir. Aduh, Masya Allah. Emang kalau selfie penyakit sih ya susah ya. Hatta di Ka'bah. Sambil subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah subhanallah. Terus ngapain begitu biar orang tahu. Aduh, Masya Allah. Jum Hajar Aswad, foto-foto. Nangis di multazam sambil di selfie, astagfirullahaladzim. Subhanallah.
Itu nanti bakal kita ngelihat tuh. Sekarang sih kayak biasa-biasa aja, ntar malu. Itu kan ibadah. Kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan jadi sombongnya. Ini emang kita hidup di zaman orang kalau beribadah ini, Masya Allah, udah kayak paling hebat sedunia dah. Masa dimana orang berbuat baik jadi heran-heranan, padahal standar. Teman kalau ngomong kebaikan tuh begitu, aduh, wow, saya punya teman begini, Ustaz. Nggak ada lagi tempat lain kecuali di teman saya ini begini, Ustaz. Kenapa? Masya Allah, Ustaz, agamanya cakep. Agamanya cakep, agama apa? Agama Islam, cakep. Agamanya Islam, Ustaz. Jarang anak muda kayak dia, Ustaz. Oh, Masya Allah. Kenapa itu bisa? Itu kenapa? Sholatnya 5 waktu, Ustaz. Harus. 5 waktu heran-heranan orang sekarang. Temennya puasa bulan Ramadan 30 hari. Kemana aja bro, gak pernah kelihatan itu. Masya Allah. Ramadan bro. Emang Pol? Ya Alhamdulillah 30 hari. Gile Pol, gile loh. Orang baik dibilang gile itu cuma 2017. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Maut pasti menemuimu. Summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat lain mengatakan di surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maut akan mendapatkan kalian kendati pun di dalam benteng yang kokoh. Makanya dibilang maut sama rezeki itu mirip. Sama. Rezeki sama maut sama. Kita udah gak mau waktunya datang mau bilang apa? Ya jangan merasa capek, jangan kesel. Dapat rezeki malah ngeluh. Ya Allah dapat lagi ya Allah. Ya Alhamdulillah. Maut begitu tuh. Kita udah nggak mau, Masya Allah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman. Summa yakunu alaqatan misla dhalik. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Summa yursalu ilaihil malak. Fayanfuhu fihi ruh. Wa yuktabu bi arba'i kalimat. Bikat bi rizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Nabi udah kasih bocoran prosesnya kayak begitu tuh. Bahwa kalian kata Rasul, yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yauman. Bahwa sesungguhnya manusia, kalian semua manusia itu diproses sama Allah dalam kandungan seorang wanita, ibunya dengan tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yakni dikumpulkan proses sperma dan ovum itu selama 40 hari pertama. Kemudian summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya, kemudian tahapan berikutnya berbentuk alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Summa mudghatan. Kemudian darah yang berbentuk mudghah. Bentuk dia tuh bayi dalam kandungan ketika usia 40 hari yang ketiga. Atau 4 bulan bahasa kita. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Wa yanfuhu fihi ruh, di mana malaikat tersebut meniupkan ruh. Ditiupkan ruh. Ketika ruh sudah ditiupkan, wa yuktabu bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan 4 ketetapan kalimat.
Yani kitaban mauquta, sesuatu yang dipastikan. Allah tetapkan 4 hal. Bikat birizki, rezekinya. Secara umum, bikat bi rizki. Ya udah nggak usah khawatir, rezeki udah ada yang ngatur tuh maksudnya. Cuma Allah nggak bilang fulusan, malan, enggak. Rezeki umum. Sekarang memang tren rezeki itu kayaknya harus lembaran uang atau bongkahan emas. Dari dulu bahas Allah enggak. Bikat birizki umum, pokoknya rezeki. Ya, jangan salah paham, Islam gak pernah memandang rezeki itu khusus umum. Makanya dalam Islam itu doa itu biar berkah, bukan biar tajir. Kita doain orang mau orang nikah, habis ijab kabul tuh kan. Kita diundang datang ke perkawinan pernikahan keluarga. Perhatiin gak doanya? Apa ngedoain pengantin apa bacanya? Apa? Allahumma barik lana fi marojak tanah. Makan doang sih. Doa ke pengantin, doa makan lagi. Doib itu doanya lagi begitu ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khairin. Apalin tuh musim kondangan nih bulan haji. Ya. Allahumma barik lana fi marojak tanah. Oke nak gitu ntar bisa makannya. Jangan. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Itu doa enggak ada bahasa khusus jadi kaya, enggak ada. Barakallahu lak ya akhi. Lakal barakah. Berkah milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Ada gak kata-kata biar kayanya di situ? Ada. Biar banyak anak, ada gak? Biar awet, ada gak? Biar panjang jodoh, ada gak? Apalagi sakinah mawaddah warohmah, nggak ada kan? Ini kalau status pernikahan temen, Dudung dan Uui samara ya, samara. Ya, kayak merek komplek di mana ya samara tuh? Ya boleh, doa mah boleh-boleh aja. Cuma kalau mau nyontoh Rasul, doanya nggak pakai begitu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Tuh. Lakal barakah yahi. Berkah milikmu. Kenapa dia berkah? Nikah. Aneh. Orang laki 2017 enggak nikah, aneh. Gitu loh. Lawang banyakan perempuan ketimbang laki kok. Susah tat, ente-nya enggak bisa nyari. Lelet, ya. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku, betul ya. Keburu kiamat sugro. Iya. Masya Allah. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Lihat. Keberkahan. Lo kok bisa berkah? Hey. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Makanya man istata'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu menikah. Mampu bukan cuma habis olahraga sehat, mampu bukan. Mampu mendatangkan rezeki yang halal, mahar yang halal, ridhonya orang tua yang bakal dia dapat. Masya Allah. Orang tuanya ridho, mertuanya juga ridho, karena walinya mertua nanti, nggak ada kawin lari. Betul. Alhamdulillah Ustaz. Kenapa? Anda selesai kawin Ustaz? Tunggu ngos-ngosan,
Lari tat. Jangan kawin lari capek. Jangan harus dapat ridho orang tua ya. Berkah nanti hidup kita berkah insya Allah. Wa baraka alaik. Allah limpahkan berkah atasmu. Dengan apa? Dengan pernikahan ini. Nikahnya nggak macam-macam. Nikah ke manggilan dangdutan, manggil pesta pada mabuk. Astagfirullahaladzim. Kalau bisa gara-gara pernikahan kita orang berbuat baik. Bukan berbuat maksiat. Ini gara-gara pernikahan kita orang pada bikin dosa. Nyawer. Geser son. Terus son. Oh masalah. Yang main judi lain. Yang main koprok lain. Astagfirullahaladzim. Pengantin dipajang ya, perempuan istrinya ditonton banyak orang. Aduh dayus. Dayus itu. Ya, itu gak punya cemburu, ada adab etika ya Allah. Jadi wa baraka alaik. Ini pernikahan bawa berkah sama kamu. Wa jama'a bainakum fi khairin. Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Iya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan dalam kebaikan. Kalau berkah sudah dibuat sababnya, kumpul kalian dalam keberkahan. Iya. Baru kesononya enak. Rabbi habli minas solihin. Pas. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh ya Allah. Karena ini proses ini juga nanti bakal dibawa ke Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal balikin semua yang pernah kau perbuat. Kau nikah, catatannya ada. Kau pilih pasangan, catatannya ada. Karena itu Allah turunkan untuk keluargamu. Lah kalau cara nyari duitnya enggak jelas haram, nikahnya juga enggak jelas, pasangannya enggak jelas, terus berdoa, Rabbi habli minas solihin, enggak ditoyor malaikat, udah bagus. Bibitnya enggak jelas. Duitnya enggak jelas. Manalah mungkin buah pepaya berbuah mangga. Betul. Baru enak dengarnya. Rezeki. Yuktabu biar baik kalimat. Bikat birizki. Wa ajalihi wa amalihi sakiyun au sa'idun. Ditetapkan rezekinya. Rezeki umum ya. Apa aja yang baik yang dia rasakan dari Allah rezeki. Ar-Razzaq war-Razzaq yarzuquna. Wa ajalihi batasan hidupnya ajal maut. Diingetinnya gitu, bikat birizki wa ajalihi wa amalihi. Yang ketiga baru pekerjaan. Tuh, rezeki sama pekerjaan dua hal yang berbeda. Kita salah tangkap selama ini. Alhamdulillah Ustaz, rezeki gampang setelah saya kerja. Ya alhamdulillah betul secara bahasa. Cuma ingat rezekimu bukan itu. Di luar itu. Kalau kita menganggap kerjaan ini rezeki kita cuma dari sini, pendaringan kita cuma dari sini, kacau. Oh kacau sekali. Waduh saya kerja di sini Tat. Waduh. Kalau nggak pinter-pinter begini Tat. Waduh. Nggak umroh. Oh Masya Allah. Bahaya ya. Hari gini kita kerja Tat. Aduh. Kalau nggak pinter-pinter main belakang Tat. Aduh Masya Allah. Tuh. Ya berdoa untuk sebuah maksiat Tat. Sampai sekarang orang yang masang judi. Sekarang udah jarang judi sih ya. Dulu zaman togel. Zaman SD, SB dan lain-lain. Orang ada yang berdoa habis main judi berdoa. Yang haram aja susah apalagi yang halal Tat. Begitu katanya. Iya dulu sekarang udah alhamdulillah ya. Indonesia sudah mulai paham. Kalau judi itu haram. Tinggal masalah itu aja tuh. Apa kredit-kredit tuh ya. Pengen berkah rezeki. Motor boleh riba. Mobil boleh riba. Masya Allah. Doain Tat biar keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah boleh riba. Ya susah juga ya. Antum mau putar kemana juga susah. Ini urusannya ke Allah. Kenapa? Kita punya Allah tayyib. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik cuma nerima yang baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah baik
cuma nerima yang baik. Sama Allah jangan pakai bercanda dah. Ya, ngarah banyak padahal haram, buat Allah enggak. Dikit asal halal lebih baik ketimbang banyak haram. Ya, sedikit halal lebih bagus ketimbang banyak haram. Maka Nabi pernah bilang memuji sahabat, la tahtakirana, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Law anfaqtum misla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ashabi wala nasifah. Kalian yang merasa sudah bersedekah banyak, jangan hina setengah sahabatku, kata Rasul. Jangan pernah hina sahabatku. Karena kalaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, gede itu di Madinah, Jabal Uhud itu. Sahabatku cuma 1 mud, 2 tangan orang dewasa. Keberkahan sedekah sahabatku tidak terbandingkan, wala nasifah, tidak setengahnya juga, kata Rasul. Masya Allah. Kenapa? Karena betul cara sedekahnya. Buat Allah tuh yang betul, yang penting. Makanya kita doain anak, Robi habli minas shalihin. Enggak ada, saya yakin ada model lain doa buat anak. Kali di sini ada Robi habli minas shalihin. Enggak ada ya. Cuma semodel. 2 Robi habli minas shalihin saja, enggak ada yang lain. Enggak ada Robi habli minat tajirin, Robi habli minal jamilin, minat tawilin, Doanya cuma semodel. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kalau udah bahasanya soleh aman. Dia mau ngapain yang penting soleh dah. Dia mau ngapain yang penting soleh. Rabbi habli minas solihin. Karena kalau orang yang soleh itu bahasa Arab artinya benar. Dia beribadah memang Allah perintahkan, Nabi contohkan dia. Soleh. Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor 2 dalam hidup. Ya. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia enggak membuat dia lupa. Ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia tidak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor 1 yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita makam-makam didatengin, di mana saja didatengin. Ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti. Mana anakku? Mana pohon yang pernah kutanam? Mana pohon yang pernah kurawat? Kudengar dia sudah mulai berbuah. Ingin kurasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Sebentar lagi masa datang. Bakpi burung yang sudah bersayap. Dia akan terbang. Rela tidak rela induknya melihat anaknya terbang. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Rela tidak rela orang tua kita akan mendengar dan melihat. Ma, aku pengen nikah. Aku pengen berkeluarga, ma. Ya orang tua ya seneng lah. Cuma kalau ingat metik buahnya belum terasa, ya ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah. Bahwa anak orang ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger. Yang perempuan dibawa orang, ya Allah. Baru kemarin perasaan mainin poni ini anak perempuan kita, betul. Baru kemarin mainin kepangan rambutnya, ya Allah, singkatnya waktu. Karena kalau boleh jujur orang laki baru berasa jadi ayah pas punya anak perempuan. Wallahi.
Saya rasain banget itu. Aduh, emang kalau ngayal pertama mah anak laki turunan. Harus laki. Berantem cuma gara-gara anak tuh, anak pertama tuh. Laki, perempuan aja, laki, perempuan. Aku sih perempuan mas, aku sih laki. Oh. Allah yang ngatur, jangan berisik, udah. Punya anak laki, alhamdulillah ya. Lama-lama kita tuh pengen, kalau pengen punya anak perempuan gimana? Pas punya lain. Anak perempuan tuh paham banget, kita capek pulang. Ini kalau saya kan tiap hari Jakarta Bogor 250 kilo di atas motor, 12 tahun ini saya. Nyampe ke rumah tuh sampai, ya Allah, anak perempuan tuh, Buya capek. Iya sayang, diambilin air. Ya Allah, ini anak baru kelas 1 SD. Masya Allah kamu. Jadi ketawa geli sendiri, Buya kenapa ketawa? Ingat kakak kamu tuh yang laki. Muka ini gak kelihatan capek, pakai koyok 3 masih lari, betul ya? Anak laki begitu bilang, biar dia tahu bapaknya sakit. Belaga betul loh. Kalau anak perempuan tuh, aduh Masya Allah ya. Ya Allah baru kemarin perasaan saya titah dia, titah ya Allah. Belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah. Sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah Masya Allah. Yang laki dekat sama mamahnya. Baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker besar, tangan ibunya keriput, betul? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, mama apa kabar? Baik ya. Istri loh mah, iya tahu. Cium tangan, cipika-cipiki udah. Kita jalan dulu mah ya. Yang anak lakinya ganteng, bajunya baru. Yang perempuan Mbak Bidadari. Dah mama, dah assalamualaikum. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki enggak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantungnya. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini gak digandeng sama anak saya. Insya Allah. Kita merasa bangga akur merangkul istri kita. Ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini gak dirangkul seperti itu ya Allah. Dulu aku berdandan secantik-cantiknya. Ku dandankan anaknya ku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Look at my son. Oh, lihat anakku. Tapi dia tidak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa, kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita. Yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah. Kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Islam memandang semua yang namanya ibadah, kalau landasannya betul, ujungnya itu surga. Tidak ada yang takut dengan kematian orang Islam ini. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang dia ambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahlis sama.
Innahu min ahli sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat manusia yang pernah hidup zaman sahabat. Tapi enggak ketemu Rasul. Yang bernama Uwais Al-Qarni. Pernah dengar nama ini? Uwais Al-Qarni. Pemuda miskin pengembala kambing di negeri Yaman. Padang tandus yang dia tinggal di situ. Yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya. Untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen. Kecuali Uwais pasti akan melakukannya. Apapun. Dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku. Kecuali kan kulakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Kalau kita mau bicara ini nih. Karena kita mau bicara maut yang orang tua kita entah mungkin kapan. Ibunya cacat dan dia menomorduakan diri yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua. Andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut. Mungkin enggak ya? Apa bu? Katakan. Ibu pengen haji. Bengong, Uwais, ya Allah bu. Ini Yaman. Hadramaut. Yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi itu. 2 jam lebih lah menuju Saudi. Itu Jakarta Surabaya aja deket. Sejam 40 menit paling. Ini lebih jauh lagi. Kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo gak tahu. Ya baiklah ibu. Kata Uwais, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku. Tapi kali ini aku tidak bisa menjawab. Karena mikir gimana caranya ini. Ibunya cacat, tinggal jauh, miskin pula dia. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badan itu kayak pano besar gitu tuh. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor 1 dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi. Digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi. Gendong ke atas, turun lagi tiap hari. Sampai orang bilang, Uwais gila no. Orang sapi dipiara dia digendong. Uwais no. Tiap hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa. Dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari. Bawa itu sapi. Dan sapi itu makin berat. Dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. 8 bulan. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin bismillah saya yakin. Sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku. Digendong ibunya dari negeri Yaman. Subhanallah. Gak ada yang gak mungkin lihat. Dibawa ibunya ke Mekah. Bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Makkah. Bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim. Untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat diangkat tangan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Ampunkanlah ibuku ya Allah. Ampunkan ibuku ya Allah.
Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Masukkan dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Uwais, sudahlah. Mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga. Cukup untukku, ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat. Manusia saleh, hasil doa Rabbi habli minas solihin. Lihat. Makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit. Umar, Ali, temui Uwais. Karena Uwais itu pernah mau ketemu sama Rasul. Gak ketemu, Uwais izin sama ibunya. Setelah urusan haji beres, mau ketemu Rasul di Madinah. Kata ibunya, jangan lama-lama nak, ibu menantimu nak. Datang dia ke rumah Rasul. Ada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Rasul sedang perang. Susah kau temui dia. Kapan pulangnya Rasul? Mungkin beberapa hari atau mungkin saya tidak tahu. Sedih banget. Wah insya Allah. Pengen ketemu Rasul di zamannya gak ketemu. Kalau bukan karena ibunya yang berkata, kalau tak kau temui pulanglah ke ibumu. Karena ibunya menanti, mau gak mau dia tinggalkan itu rumah Rasul. Kalau ibunya gak ada mungkin dia tongkrongi itu. Dia ingat ibunya menanti. Dia tidak ingin orang tuanya mengeluh. Lihat. Maka ketika ibunya meninggal, dia baru bisa keluar. Mengikuti rombongan Yaman ke Syam. Disitulah dia berjumpa dengan Umar ibn al-Khattab. Rombongan Yaman, betul. Kata Umar, apakah ada seorang pemuda di antara kalian yang bernama Uwais? Blongo dong Uwais. Saya khalifah saya. Umar ngelihat ada tanda putih di bagian lengannya. Kenapa? Karena ketika dia berdoa minta yang terbaik buat ibunya, penyakit sopaknya hilang. Allah sisakan di bagian lengannya putih sedikit. Itu sebagai tanda yang Rasul mengatakan cirinya anak muda ini punya tanda sopak di bagian tangannya. Masya Allah. Kamu Uwais, ya Rasul pernah kirim salam. Kamu tuh penghuni langit, jaga walisan khalifah. Jangan orang ada yang tahu siapa saya. Mohonkan istighfar kepada Allah buat kami. Wahai khalifah, kau yang lebih layak untuk beristighfar untukku. Manusia biasa, tidak. Rasul merekomendasikan kamu. Berdoalah pada Allah untuk kami baik. Setelah aku berdoa, anggaplah aku sudah tiada. Merendah. Manusia yang mengerti tercipta untuk beribadah. Lihat, kalau Uwais mengangkat tangan ke langit, langit bergetar. Apalagi cuma pekerjaan. Apalagi cuma perusahaan kecil yang kita punya. Apalagi cuma usaha-usaha kerental-kerentil yang kita usahakan. Ya Allah, ambil semua hartaku, ambil ya Allah, ambil semua titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil kasihku pada kedua orang tuaku, ya Allah, itu kebenaran. Apa artinya hidup tanpa ridho mereka? Sementara yang kita rasakan sekarang keributan antara anak dengan orang tua. Allah. Ada seorang anak bertanya kepada saya, Ustaz, aku kesel sama mama, Ustaz. Aku kesel banget sama ayahku, Ustaz. Orang tua makin cerewet. Ini salah, itu salah. Aku kan bosen, Ustaz. Aku udah ngaji, Ustaz. Cuman ujianku tuh di orang tua, ya Allah. Pegel, Ustaz. Gak paham. Kita nyunah malah dianggap ikut aliran sesat. Begini salah, begitu salah. Bingung saya, Tat. Harusnya bagaimana sih? Kayak di dunia yang ujiannya berat begini cuma saya doang, Tat. Masya Allah. Siapa bilang? Ujian yang pernah ada sama. Yang pegel sama orang tua, Nabi Ibrahim ngalamin pegel sama bapaknya, betul? Anaknya berdakwah, bapaknya bikin patung. Ente sih masih mending bapak gak bikin patung, betul? Ibrahim lo berat, bikin patung.
Rasul nggak punya orang tua, iya. Paman-pamannya kan orang tua dia, betul. Tuh Abu Lahab, Abu Jahal itu kan pamannya semua. Bencinya sama dia kayak gimana coba gitu. Sampai pamannya tercinta Abu Thalib itu yang dia sayangin pun gak bisa masuk Islam. Ini jahatnya Abu Jahal, Fir'aun zaman Rasul ini. Padahal wallahu alam bisawab kalau dia gak masuk mungkin Abu Thalib tertarik dengan bahasanya Rasul itu. Sehingga gak bisa dia masuk Islam, jahat betul tuh paman-pamannya. Masya Allah. Iya. Anda ujiannya apa sih? Pegal sama orang tua. Ya Allah. Ujian kecil. Udah ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat bohong kalau enggak menggetarkan jiwa kita. Sekalipun orang tua mengajak perbuatan dosa dan maksiat kepada kamu, fala tuti'huma, kata ayat, jangan taati dia. Kalau sudah maksiat, fala bukan wala, fala tuti'huma. Langsung cepat, jangan kau taati orang tuamu, jangan. Wasohibhuma, tapi wasohib ada proses. Terus jadikan dia sahabat. Wasohib, sohib sahabat. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan keduanya sahabat untukmu. Kau berdandan tampan untuk sahabatmu, kau berdandan tampan untuk istrimu, kau berdandan untuk orang-orang yang kau kenal. Mana dandananmu untuk keduanya? Wajarlah mereka kecewa. Mau kemana nak? Tampan sekali anak mama. Iya mah. Mau ketemu temen ini orang hebat. Kalau nemuin dia gak dandan kayaknya gimana gitu loh. Ini orang Masya Allah mah. Betul-betul baik. Selevel lagi malaikat mah. Orang tua tuh artinya kayak segores. Ya Allah, ya Allah. Cuma dia gak pintar ngomong aja orang tuanya. Baikan mana temanmu ini ketimbang ibumu, ayahmu. Yang rela minum jamu pahit yang gak enak ketika hamil. Yang rela bawa dalam kandungan wahnan ala wahnin 9 bulan. Tanya sama orang laki, coba suruh bawa air seberat 3 kilogram selama 9 bulan. Kalau gak dilempar tuh air, betul. Tidur susah, bangun susah, ya Allah. Udah lahiran, nyusuin sekian tahun tanpa ada gaji bulanan per liter air susu. Coba lihat. Semua perbuatan buruk yang kau lakukan dia siapkan maaf lebih banyak, ya Allah. Kau pernah berbuat 10 dosa nak, ibumu siapkan 11 maaf untukmu nak. Ketika kau berbuat 100 maksiat orang tak menerima kamu nak, ibu siapkan 101 maaf untukmu nak. Masya Allah. Kalau mau adu baik gak ada seujung kukunya temannya. Cuma pernahkah kau berdandan untuk ibumu, coba. Mulai kita berpikir, ini keberkahan gak datang, mungkin ini sebabnya. Pernah kau dengar sebuah kalimat indah Ustadz menyampaikan ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Ini pemandangan paling indah. Ini kiswah asli. Tadi saya masuk saya lihat Masya Allah, ini kiswah asli. Menatap Ka'bah. Ya, mudah-mudahan karena melihat ini nih, tertarik kita untuk melihat yang langsungnya nanti insya Allah. Ya. Semoga ini pemiliknya ini diberikan pahala karena ini semua insya Allah. Ya. Iya. Dan yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Cuma dua hal pemandangan paling indah di muka bumi ini. Menatap rumah Allah dan menatap wajah orang tua kita. Sudah berapa lama kau tatap wajah orang tuamu? Sudah berapa lama kau tatap hal-hal yang haram, senyum melihatnya? Sudahkah kau tersenyum menatap wajah orang tuamu? Ini mengeluh, ibu cerewet, ayah sombong, galak, cerewet. Aduh, ya Allah, saya bingung. Sering saya berhadapan sama anak muda yang kayak gini, bingung saya kadang-kadang. Saya pending aja jawabannya, udahlah sabarlah, saya bilang gitu. Nggak lama ibu-ibu juga pada datang. Ya Allah Ustaz,
kalau mau kesel kita orang tua Ustaz. Kita ini orang tua Ustaz, ya Allah. Jujur Ustaz, perasaan baru kemarin nih anak kita gendong-gendong. Kita kasih makan, kita cukupi. Bergulirnya waktu dewasa dia sekarang ya Allah. Omongan saya dibalik-balik semuanya. Saya ajak sholat cemberut ngomel. Dilarang keluar malam mentahjir orang tua. Dia omongin baik-baik kayak ngomong pakai mic kerasan dia. Bingung saya Tat. Astagfirullahaladzim. Saya bertemu sama dua orang ini bingung jawabnya gimana ini. Kalau saya pro sama ini anak muda, orang tua kesel nanti. Saya pro sama orang tua juga, ini anak muda kecewa gak mau ngaji. Generasi bangsa, saya yang bingung. Saya sempat diam lama waktu itu, saya ingat. Beberapa tahun yang lalu kasus ini, beberapa tahun yang lalu. Anak saya masih kecil itu, setahun lebih, hampir 2 tahun. Sehingga Allah kasih pelajaran ke saya itu. Dan saya bisa menjawab setelah itu. Orang laki itu kan kerjaannya kan pergi, apalagi saya ini banyak zolim sama anak-anak. Pergi masih tidur, pulang sudah tidur, Masya Allah. Hingga waktu itu saya pulang dari Bukit Tinggi, saya masih ingat itu Bukit Tinggi. Nah. Pulang saya orang yang hobi makan duku. Saya pulang bawa duku, masih ingat teman ada yang bawain dari Komering itu, dari Palembang itu. Sama rambutan Aceh Pelat. Sampai di rumah duduk nikmatnya sampai di rumah. Ya Allah, apapun keadaan rumah kita lebih baik ketimbang luar. Ya jujur ya, kayak kita umroh, kita bertendang kemana, hotel bintang 5 kita difasilitasin, tetap rumah sendiri lebih enak. Lain rasanya ya. Halo, sampai di rumah tuh saya ada bawa duku, bawa ini gak lama kopi datengin saya. Anak saya datang, Abuya, subhanallah, ya Allah. Senengnya habis pulang safar ketemu anak tuh ya Allah, orang tua tuh bahagia. Baru berasa jadi orang tua. Baru berasa. Ketika anak menyambut kita, ya Allah. Anak minta jajan tuh kayaknya gagah loh. Orang tua tuh. Dia samperin saya peluk, saya ingat aroma rambutnya wangi baby oil. Diambil duku yang ada di plastik saya itu. Ya. Dia cemplungkan ke kopi saya. Jumur. Saya bilang baru berasa jadi orang tua nih. Ya Allah. Ini kok Masya Allah nih anaknya. Gak marah saya jadi orang tua. Heran tuh saya gak marah. Masya Allah. Saya pikir gitu doang. Itu diaduk duku sama kopi. Masya Allah. Kan jadi keluar Betawinya saya kalau begitu kan. Tahu aja Mbak Belo senang ngopi sama duku. Saya bilang gitu. Tahu aja babanya senang ngopi sama duku. Saya bilang. Aduh Masya Allah. Cuma hati saya berkata saat itu. Ya Allah ini hidup. Kalau nanti saya sudah tua. Tingkah laku saya kayak anak kecil. Anak saya tumbuh dewasa. Pulang dari safar mungkin mirip. Ayahnya tukang ayam. Anaknya kurang lebih ya. Mungkin dia akan safar nanti entah kemana. Saya kayak anak kecil. Anak saya datang lagi disuguhin kopi. Saya jalan jadi orang tua. Dikit gitu. Saya ambil duku saya cemplungin. Kira-kira gimana dia ya gitu loh. Saya nggak tahu kondisinya. Kalau saya maklumin ya Allah nih anak. Kalau nanti saya yang tua kayak anak kecil saya cemplungin duku kira-kira gimana tuh? Entah mungkin dia ngomel dia cerewet. Papa pakai mata dong kopi nih. Oh, galak amat gitu ya. Dulu dia duduk di pangkuan saya habis cemplungin duku ke kopi duduk. Abuya ini apa, Abuya ini apa, Abuya. Ya karena saya punya kebiasaan kalau nyampe tuh semua barang di meja. Sambil lihat pemandangan, enak gitu. Dia duduk, Abuya ini apa, Abuya ini apa. Cerewetnya ini anak, Masya Allah. Tapi enggak satu pun soal dia kecuali saya jawab. Karena saya takut dia kecewa dong.
Udah lama enggak ketemu, enggak bisa jawab. Saya bilang, ini kunci motor Buya sayang, ini handphone, ini tas, ini buku. Hati saya ngomong, ini kalau nanti saya udah tua cerewet kayak dia mau nyaut gak ya? Kalau saya tanya nanti, dia baru pulang, kamu dari mana, sama siapa, kemana, di mana, berapa? Cerewet banget sih Pak, begitu ya. Oh. Lihat, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Lihat, 10 dosa disiapkan 11 maaf, 100 maksiat disiapkan 101 ampunan. Kita tidak bisa seperti itu. Saya bilang sama anak muda tersebut, sekarang begini, temui orang tuamu, temui mereka, minta maaf. Temui mereka, minta maaf. Gengsi masih tidak mau. Atau begini, sebelum kamu minta maaf, besok jujur, luangkan sedikit waktu. Lihat orang yang kau benci keduanya ini sedang tidur, coba kau lihat. Lihat. Ayah yang kau bilang sombong, paling galak, gak mau mendengar kata-kata anak. Lihat. Ayahmu yang sedang tidur coba. Lihat, ayahmu manusia sama tidurnya. Lihat. Ya Allah, Papa, Masya Allah. Ayah, Masya Allah. Coba lihat. Dari hati yang paling dalam ungkai kalimat lembut dalam mulutmu. Ya Allah, kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Coba lihat. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Ayah yang gagah tampak gigi sudah mulai tanggal. Ya Allah, cepat sekali waktu bergulir ya Allah. Ayah saya bukan ayah saya yang 20 tahun yang lalu yang keker dan kuat ya Allah. Coba lihat. Lihat napasnya. Lihat. Kamu yang bilang ibumu paling cerewet sedunia. Jujur coba. Lihat mamahmu lagi tidur, coba lihat. Yang katanya orang paling galak sedunia, gak pernah akur sama menantu, ribut aja kerja. Coba lihat. Lihat sosok wanita tua yang sedang tidur. Ya Allah, mama. Kerut di kening mama sudah mulai banyak, coba lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih, pipinya yang cabi sudah mulai turun. Lihatlah urat di tangannya, lihat. Kukunya yang coklat terkena bumbu dapur dan batu kerikil ketika membesarkanmu. Coba lihat. Ini orang yang kau benci. Ini orang yang kau bilang paling galak, nggak akur sama mantunya. Sering ribut sama cucunya ini. Ya Allah, demi Allah, mending temui mereka. Udah minta maaf. Ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulit orang tuamu, rasakan. Ya Allah, mungkin sebentar lagi daging bangkai yang kau cium dari mereka. Daging bangkai. Terbujur kaku mereka. Tumit sudah mulai berwarna kuning, betis mulai mendingin, kaku hingga ke paha, hingga ke perut. Saat itu di mana anak yang soleh? Yang dia butuhkan cuma talqin. Papa la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, surga. Kematian mendatangi dia. Siapa yang rela melihat orang tuanya meninggal? Innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rela tidak rela maut menjemputmu,
rela tidak rela maut mendatangi orang tuamu, rela tidak rela saudara yang kau benci, adik yang ribut denganmu, kakak yang selalu berkelahi akan meninggal nantinya, anak dia anak kita, anak kita anak dia. Masih kau bermusuhan dengan saudaramu? Masih kau bermusuhan dengan orang tuamu? Allah, apa kata Rasul? Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Law ta'lamu ma'alamu la dohiktum qalilan la bakaitum kasiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui kata Rasul, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Maut yang kalian menghindar darinya, maut yang kalian menghindar akan mendatangi kalian 11 kali dalam satu hari. 11 kali dalam satu hari kata Rasul. Hampir tiap 2 jam malaikat mendatangi kita. Nunggu perintah Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana orang bisa merasa aman? Makanya ayat mengatakan innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Makanya di Islam ini kita disuruh beriman, mengimani tentang ini, mengimani bahwa ajal rezeki terbagi dan terkabul dan akan datang. Yuktabu bi arba'i kalimat, ditentukan 4 kalimat bikatbi rizki wa ajali wa amali sakiyun aw sa'idun. Lihat, wajar kalau Nabi mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim aw muta'alim. Ini dunia memang terlaknat ini dunia kata Rasulullah. Gara-gara dunia kita ribut sama orang tua, betul? Ya Allah, gara-gara dunia saudara nggak tegur sapa, ya Allah. Gara-gara dunia demi Allah manusia nggak merasakan kebaikan dalam kehidupan. Allahu Akbar. Coba mulai berpikir. Ini ada yang salah. Dia nggak tahu bahwa kematian mendatangi dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti didatangi oleh kematian. Kebayang tidak kalau kematian mendatangi kita sekarang, apa yang kita bawa menghadap Allah? Orang mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau enggak kuat, sehat, sakit, maut pasti. Yang enggak kita bilang harus nengokin orang sakit nih mumpung masih keburu. Kadang-kadang yang nengokin nyebrang ketabrak. Mana tahu kita? Makanya dalam Islam ini memang disyariatkan kalau orang sakit lebih dari 3 hari suruh wasiat. Tujuannya positif. Bicara mati mah urusan Allah, wasiat yang penting. Di kita suka salah paham tuh. Kita kalau datang ke teman yang sakit, kita pengen negakin sunnah jadi masalah. Apalagi sama orang tua, lebih salah lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah. Sakit katanya, ya sakit, lihat di mana sih ini ya. Kita juga kadang-kadang ngomong suka nggak pas ya. Orang lagi di rumah sakit, lagi megap-megap datang, ya Allah sakit, enggak sehat, kan begitu jawaban. Ya sakit, Masya Allah ya. La ba'sa tahur insya Allah, nggak apa-apa insya Allah mensucikan kamu. Sakit itu ya berat atau ringan menghilangkan dosa. Kita kan manusia pasti berbuat dosa, betul? Masya Allah beruntung banget kamu dihapusin dosa sama Allah. Kita nih yang belum tentu nih, gitu kan? Karena kan tobat belum tentu diterima. Kalau sakit pasti hapus dosa, kan begitu. Insya Allah lah, la ba'sa tahur insya Allah. Kan gitu kalau nengokin orang sakit. Bawain makanan, kadang-kadang lucu sih kita. Orang tua sehat gak pernah dibawain makanan, nunggu sakit baru bawa, betul ya? Ya gak bakal dimakan sama dia, yang untung yang jaga sampai gemuk, bener-betul ya? Gemuk amat nunggu orang sakit, gitu ya makan mulu. Kalau dia beri lu, dibawain itu ke orang tuanya ketika sehat. Ketika sakit,
nggak repot bawa macam-macam. Yang dia tanya biayanya berapa urusan saya. Itu lebih menyenangkan. Orang sakit dibawain macam-macam. Biasanya siapa yang mau makan? Suka salah tempat kita kadang-kadang ini. Mumpung sehat bawain. Ketika sakit deketin, ya Allah Bu. Pengen bawa kesukaan ibu. Cuma kan ibu sakit. Cepat sembuh ya Bu ya. Nanti saya bawain lagi yang ibu suka. Begitu. Ini gak pernah bawain. Cuma ngajak ngobrol ngayal doang. Bahwa tadi makanan begini mak. Di mana? Ada dia mau tahu aja orang tua diem di rumah gitu. Udah megah pada, mak ini yang saya ngomong kemarin, AUA gelap, ketemuannya begitu. Ya buat buat apa? Udah sakit, udah nggak ada baru dibawain. Temuin mereka, tanya. Gentle jadi anak laki, assalamualaikum Pak Bu. Ajak mereka senang, makan yang enak sambil melihat menatap wajah mereka yang nafsu tuh. Pak Bu, dalam hidup kalian ada gak sih yang kalian hayalkan pengennya apa sih? Aku pengen seperti Uwais Al-Qarni. Ya kematian siapa yang duluan dah Pak Bu? Kita gak hitung-hitungan dah. Cuma kalau saya masih hidup saya pengen tanya sama ibu sama bapak. Apa yang kalian inginkan dari saya? Katakan. Apapun yang dia sebut, tanamkan sebagai agenda hidup. Sebut Bu, sebut. Sebut aja dulu. Kalau masalah jadi enggaknya itu jobnya Allah, bukan job saya itu. Kayak Uwais tadi. Emang ada apa sih Bu? Ibu sudah tua Uwais. Mungkinkah ibu menutup mata tapi sudah melakukan haji? Bengong Uwais gimana? Mungkin. Buat Allah mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Itu fungsi anak yang soleh. Apa yang ibu inginkan, ayah inginkan, bilang. Ya kita sih enggak pengen macam-macam nah. Kita cuma pengen ngelihat situ nikah, itu yang susah Bu. Betul ya. Kita pengen kamu jadi anak yang betul-betul seperti yang kita inginkan nak. Anak yang soleh, anak yang hidup seperti lebah dimanapun berada nak. Karena mata orang tuamu ini nak terhalang dinding nak. Tangan dipentangkan pun cuma 2 meter nak, tidak lebih. Kaki sudah enggak pandai melangkah nak. Dulu kami bisa jaga kamu. Siapa yang jahat? Ada kami, tenang saja nak. Sekarang di balik dinding kamu sedang apa? Ibu bapak tidak tahu nak. Ku pentangkan tanganku ini cuma 2 meter nak. Tidak bisa menyentuhmu nak. Langkah pun gak secepat kamu. Kamu berbuat hal pun ibu bapak gak bisa mencegah nak. Ya Allah nak. Demi Allah. Orang tua cuma pengen kamu jadi anak yang soleh nak. Itu aja. Yang semua tindakan yang kau lakukan adalah benar. Allah perintahkan, Nabi contohkan, itu aja nak. Orang tua gak pengen yang lain nak. Orang tua cuma pengen lihat anaknya jadi anak yang soleh. Anak yang soleh yang tumbuh menjadi manusia yang diinginkan. Yang akan hinggap dimanapun bak lebah hinggap. Coba nak kau perhatikan lebah itu nak. Ya ibu sih gak pengen kamu punya sayap kayak lebah. Enggak gitu loh. Cuma kalau kamu lihat lebah itu nak, lihatlah lebah itu nak. Dia hinggap di mana saja, dia tidak merusak ranting nak. Pohon apapun yang dia hinggapi, tidak dirusak sama dia. Dia bikin sarang di pohon buah. Jadilah seperti lebah nak, tinggal di sebuah tempat yang bermanfaat, bak pohon yang berbuah tadi. Lihatlah lebah nak. Pohon buah yang bagus buahnya, ranum rasanya, indah dipandang mata. Tidak ada orang yang berani makan buah tersebut. Kenapa? Ada sarang lebahnya nak. Jadi yang seperti itu. Dimanapun kau berada, terjaga tempat kau berada nak. Jadilah nak seperti itu nak. Lihat lebah nak, lihat. Tidak sekolah lebah nak. Orang tuamu gak bisa menyekolahkan kamu sampai tinggi nak. Nah. Karena kami tidak punya biaya. Tapi kami yakin melalui kami datang kebaikan buat dunia melalui kamu nak. Lihat lebah. Tidak sekolah tapi yang dimakan lihat yang bersih-bersih nak.
Kamu sekolah tinggi korupsi buat apa? Kalah sama tahun. Betul. Sekolah tinggi-tinggi jadi pasien KPK. Betul. Buat apaan? Lihat lebah ndak sekolah ngerti nak, yang dimakan tuh saripati nak. Benang sari yang diambil sehingga proses pengambilannya pun menjadi sebuah penyerbukan, menjadi buah. Lihat. Ini lebah Masya Allah nak, yang dimakan bersih, cara ngambilnya bersih, prosesnya juga menguntungkan nak. Nak tolong jadi seperti lebah nak. Ibu gak peduli kamu mau kerja apapun silakan. Mau jadi pimpinan sebuah perusahaan silakan. Mau jadi aparat pemerintah silakan. Mau jadi guru, dokter, insinyur, developer silakan. Mau jadi presiden pun silakan nak. Ibu gak peduli. Kau tetap anak kecil ibu buat ibu nak. Ayat yang mengatakan begitu. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu merendah. Bak burung yang merendah di hadapan induknya, merendahlah. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kamu yang hebat, kamu yang dewasa, kamu yang indah di mata manusia. Merendahlah di hadapan ibumu, merendahlah. Di hadapan orang tuamu, merendahlah. Merendahlah bak piik burung yang ada di hadapan induknya. Merendah kamu nak. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kepakan saya pun nak, kepakan nak. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu doa yang indah untuk mereka nak. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah. Cintai kedua orang tuaku ya Allah. Cintai. Seperti mereka mencintaiku sejak kecil. Ibu cuma pengen begitu nak. Lihatlah lebah nak. Yang dimakan baik, yang keluar juga baik. Yakhruju min butunihi sarabun mukhtalifun alwan wa fiha shifaa'un linnas. Keluar dari perutnya itu warna-warni cairan yang bernama madu. Shifaa'un linnas, yang menyembuhkan manusia. Lihat nak, kalau yang kau makan bersih, kau telan bersih, yang keluar bersih nak. Jangan pernah bahagiakan ibumu dengan uang riba nak. Jangan pernah bahagiakan ayah ibumu dengan uang hasil korupsi nak. Jangan nak. Kau dengar kisah tentang Abdullah bin Zubair bin Awam. Anak Zubair bin Awam. Yang bertemu ibunya hingga ibunya tua renta. Asma binti Abu Bakar di atas 100 tahun usianya. Sehingga dia menyaksikan anak-anaknya mati syahid. Dia punya 5 anak semua mati syahid. Yang cukup menggetarkan jiwa orang yang mendengar yang hikayat tentang Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Anak Zubair persahabat Rasul. Masya Allah. Hikayat mengatakan satu waktu Abdullah bin Zubair pernah menemui ibunya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Menjelang kematiannya. Ini prosesi yang kita bahas sekarang semua masalah ajal kalau menjemput. Abdullah bin Zubair pernah datang ke ibunya. Asma di hari tuanya buta matanya. Buta mata Asma di hari tuanya. Datang Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma ini. Assalamualaikum ya ummi. Ucapan salam diucapkan untuk ibunya. Wahai ibu, ini mungkin perjumpaan terakhir antara kita. Biasa anak pertama dekat sama emaknya, betul. Abdullah kan anak pertama. Mungkin ini perjumpaan kita yang terakhir wahai ibu. Ya kebayang dah ibu-ibu dah sama anak lakinya dah. Digituin perasaannya seperti apa.
Kenapa kau berkata seperti itu wahai anakku? Ya, karena pasukanku sudah terpojok wahai ibu. Ini dipimpin oleh Al-Hajjaj As-Saqafi, musuhku ini. Sepertinya aku akan mati hari ini wahai ibu. Kata ibunya, hadapi kematian dengan kebenaran. Karena di Islam boleh kita minta sama Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, tawafani musliman wa ahlikni bis solihin. Anta wali fid dunya wal akhirah, kaulah penjaminku dunia dan akhirat ya Allah. Tawafani musliman, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Wa alhiqni bis solihin, perjumpakan aku sama orang-orang soleh di akhirat nanti. Temui kematianmu nak, hadapi musuhmu nak, serahkan semua kepada Allah. Peluk ibumu nak. Ibunya minta dipeluk sama Abdullah bin Zubair. Terakhir, kebayang ya, Masya Allah. Dipeluk ibunya. Ketika ibunya memeluk anaknya, dia merasakan ada baju besi di badan anaknya. Dia lempar badan anaknya, menjauhlah. Inikah anak Asma binti Abu Bakar, perempuan yang terkenal dengan 2 ikat pinggangnya, yang membawa makan minum untuk Rasul dan Abu Bakar ayahku di atas Gua Sur ketika hijrah. Sementara aku sedang hamil 9 bulan saat itu, hamil ibu. Inikah anak dari cucu Abu Bakar As-Siddiq, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inikah anak Zubair bin Awam, pahlawan penunggang kudanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin berjumpa dengan Allah dengan kematian, kau gunakan baju besimu, buka baju besimu nak, buka. Hadapi kematian nak dengan tenang, buka bajumu nak. Lihat. Karena ibunya yakin bahwa kematian adalah kebaikan buat anaknya. Aish kariman amut syahidan. Hidupmu mulia nak, matimu syahid nak. Dibuka bajunya. Kalau ini yang ibu inginkan, baiklah. Biarkan badanmu tergores pedang musuh Allah, Al-Hajjaj As-Saqafi. Tiap tetes darahmu menjadi saksi di akhirat. Wangi kasturi nak, temui kematianmu nak. Masya Allah. Lihat, ummahatul ulama, ibunda para ulama, lihat. Ditanamkan ke anaknya supaya jangan takut mati. Terjadilah perperangan di antara mereka. Subhanallah. Betul. Abdullah bin Zubair pun mati di ujung pedangnya Al-Hajjaj As-Saqafi. Diikat dia di sebatang kayu, disalib dia. Dipertontonkan kepada dunia, inilah musuh Islam menurut Al-Hajjaj As-Saqafi laknatullah alaih. Lihat. Lihat. Musuh-musuh Islam yang mengatasnamakan Islam, lihat. Banyak di Indonesia sekarang, banyak seperti itu, banyak sekali. Lihat, As-Saqafi, lihat. Ini warga yang bertebaran di mana-mana, As-Saqafi ini, lihat. Masya Allah. Subhanallah. Mengatasnamakan kebenaran, menghalalkan darah sahabat, lihat. Asma mendekati mayit anaknya, kemudian mendoakan meridhoinya. Al-Hajjaj mendekati dia, wahai wanita buta, telah kubantai musuh Allah ini. Anakmu yang terlaknat telah kubantai ini. Jaga lisan wahai musuh Allah. Anakku menantiku di pintu sorga. Dia mati sebagai syahid. Masya Allah. Subhanallah. Lihat-lihat kematian-kematian orang-orang saleh. Mereka sadar, mereka tahu bahwa maut gak bisa mereka hindari. Ya, sehebat apapun pedangnya Abdullah bin Zubair bin Awam, sehebat apapun pedangnya Ali bin Abi Thalib, sehebat apapun Khalid bin Walid, sehebat apapun panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, sehebat apapun Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah Ruaha, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'az dan lain sebagainya, kematian pasti mendatangi dia. Cuma yang terpenting kalau maut mendatangi kita,
sedang apa kita, itu yang paling penting. Karena tuhsaru yaumal qiyamah bima mata alaih. Karena kamu akan dibangkitkan di akhirat nanti seperti kamu diwafatkan, kata Rasul. Kebayang kita sedang apa kita, coba. Hitung waktu kita sehari, coba hitung. Tidur aja 8 jam satu hari udah pasti, betul? Itu belum urusan macet, warawiri jalan bisa 4 jam, 12 jam kebuang, betul? Entah 12 jam lagi mungkin kita coba kerja 8 jam. Tinggal 4 jam waktu kita. Sholat kita enggan, baca Quran kita enggak sempet, coba. Sudah telepon orang tua belum hari ini? Sudah bahagiakan mereka belum? Bersedekah bagaimana? Jangan-jangan umurmu habis di depan handphone. Tak. Yang kau bawa kemana saja. Sampai ke WC pun kau jawab salam mereka, betul? Mana Quran yang kau miliki? Ya alhamdulillah Ustaz, handphone kami semua isinya juga ada Qurannya Ustaz. Ya alhamdulillah. Cuma yang sering dibuka apa? WA. Kebayang gak tuh? Ya kita sekarang ngerumpi gak face to face. Tapi finger. Finger to finger ya. Antar tangan kita nih. Gak main-main, coba mulai kritisi. Ya Allah, iya ya. Ini waktu makin sedikit bukan makin banyak. Aneh. Kalau orang menganggap umur ini makin panjang tuh aneh. Ya Allah. Aneh. Saya sering sampaikan pakai bahasa yang gampang di beberapa tempat. Ya kalau di sini sih saya nggak ngelihat, jujur. Tuban Mojokerto ini saya nggak ngelihat, macet dari kemarin. Masih aman. Coba kalau di Jakarta. Nangis kita kalau ingat hitung-hitungan umur. Umur ini kurang lebih kayak umur Rasul 60 tahun. Taruh lebih dikit lah, gampang yang dikit ya. Umpama umur 60 enggak full 60 tahun, enggak full. Tidak full 60 tahun kalian ibadah, tidak. Sama sekali tidak. Kalau si Subhan dikasih umur 60 nih sama Allah enggak lama lagi dong. Umur 60 tuh enggak full ibadah. Saya orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu dimulai ketika saya balik. Ya saya orang-orang yang agak tua, orang-orang dulu lah istilahnya, enggak anak-anak sekarang. Dulu tuh balik 15 tahun. Kalau sekarang anak 8, 9 tahun bisa maksiat, sekarang kan udah balik. Dulu 15 tahun masih aman baru balik. Belum paham, cuma sudah mimpi perempuan haid umur segitu tuh. Umur 60 tuh enggak full ibadah, kepotong masa balik 15 tahun. Tinggal berapa? 45. Umur 60 sebenarnya cuma 45 tahun jatah kita berbuat baik. Karena kepotong balik. Antum sia-siakan umur. Masya Allah. Saya gede di Jakarta, lahir di Jakarta. Kena macet tiap hari. Teman saya yang dokter bilang kalau bisa sih Ustaz 8 jam satu hari tidurlah. Karena kalau kurang 8 jam terpusing pala vertigo. Iya, saya pakai 8 jam satu hari saya tidur. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun. 20 tahun saya merem, betul. Kalau 8 jam saya tidur satu hari. Kebayang gak umur yang 45 dipotong 20 tahun merem tinggal berapa? Cuma 25. Jatah kita berbuat baik cuma 25 tahun. Astaghfirullahaladzim. Kita mau buang nih waktu. Allahu Akbar. 25 tahun tuh enggak lama. 5 kali pemilu, betul. Enggak berubah Indonesia. Masya Allah. 25 tahun juga enggak full. Tadi yang saya bilang kalau di Jakarta urusan macet. Kerja sama macet. Ya Allah. Ini bicara macetnya dah, gak usah bicara kerjanya dah. Macetnya aja dah. 2 jam sejalan, pergi sejalan, pulang sejalan. 4 jam urusan macet doang. 4 jam per 24 jam kali 60 tahun, 10 tahun kita urusan macet doang. Belum kerjaan tuh, 10 tahun urusan macet. Umur yang 25 dipotong macet 10 tahun tinggal berapa? 15 tahun. 15 tahun.
Jatah berbuat baik cuma 15 tahun. 3 kali pemilu, betul lah. Lebih pesimis lagi kita. 15 tahun juga enggak full. Belum kepotong kondangan. Ya. Janjian sama orang, ngobrol ini itu, aduh. Ini kematian mendatangi kita tiap hari, kita ibadah juga enggak. Coba mulai. Coba mulai kritisi. Paling bersih 7 tahun jatah kita berbuat baik. Udah gitu enggak mau sholat di masjid, enggak mau puasa, enggak mau bersedekah. Mau bawa apa ngadep Allah? Ngebuang waktu tongkrong tiap malam. Gonjreng depan gang. Modal tepok tangan turun naik angkot, maksiat dirutinkan. Innalillah. Ada yang kalem berdua di pojokan warung. Ngeliatin kayu. Sekak ster. Subhanallah. Ini orang tenang banget sih hidupnya. Allahu Akbar. Wa yadu billah wa na'udzubillah. Kayaknya yuk muhasabah diri yuk. Ini kita nggak tahu nih ajal menjemput kita kapan, kita nggak pernah tahu nih. Jangan sampai waktu terbuang percuma. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini nih ya menggerakkan hati kita lah untuk menjadikan hari yang akan datang lebih baik ketimbang hari ini. Jangan Anda anggap umur ini makin tambah, umur makin kurang, bukan makin tambah. Ya waktu ini bergulir, makin hari makin dekat lubang kubur kita. Jangan kayak orang yang nggak paham, ulang tahun tiup lilin sambil nyanyi, panjang umurnya, panjang dari Hongkong, dari mana tuh? Umur ini Senin, Selasa, Rebo, Kemis nyemplung. Panjang dari mana? Pendek. Robah aja tat. Pendek umurnya. Nggak diundang besok ente kalau gitu. Udah serba salah. Jangan sudah. Jangan. Waktu yang ada ini manfaatkan. Masih punya orang tua temuin, bahagiain. Ustadz. Kita ini orang perempuan gimana? Ustadz ngomong tentang anak laki, ibumu, ayahmu. Kita perempuan gimana berbaktinya Ustadz? Betul. Islam katakan baktimu pada suamimu, baktimu pada rumah tanggamu. Kau bentuk anakmu menjadi anak yang soleh. Itu baktimu untuk orang tuamu. Jadilah ibunda untuk para ulama. Jadilah orang-orang yang menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bukan malah mencontohkan kemaksiatan, bukan. Anak dititipin sama pembantu saja. Ibunya ngaji bagus. Cuma anak di tangan siapa? Yang paham makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ibunya yang ngaji. Si mbak enggak paham. Yang paham makan minum jangan diri, ibunya sudah ngaji, mbak enggak paham. Ini gak main-main, jangan. Dalam satu hari anakmu berapa jam sama pembantunya? Anak tergantung temannya. Almaru ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Ini anakmu di tangan siapa seharian? Orang pintar, orang bodoh. Coba mulai berpikir. Makanya di negeri-negeri kafir, ini babysitter disekolahin sampai S2. Di kita mah pilih yang bodoh malahan. Cari yang bodoh aja pak, jadi gak minterin. Anak dipegang sama orang bodoh, cari yang pinter. Kalau memang kita gak bisa. Kemarin saya di rumah Syekh Khalid di Madinah. Saya lihat sekali bagaimana cara dia mendidik anak. Itu anak-anaknya dipegang sama orang-orang hebat. Lagi diajar dari maghrib ke isya. Masya Allah. Ya karena memang anak tergantung temannya. Lihat, kepikir gak sama kita? Anak kita dipegang sama siapa seharian, siapa temannya, coba mulai berpikir. Jadi jangan heran kalau anak gede kurang ajar sama orang tuanya gak bisa ngedidik. Jangan heran. Ya, jangan heran. Ya, Masya Allah. Ini gak main-main. Ayo persiapkan masa depan kita dari sekarang.
Yang pasti itu mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-yakin al-maut. Maut ketika mendatangi kita, entah sedang apa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita sedikit berdialog kali ya, baca tanya jawab nih yang kira-kira bagus dan saya kasih soal. Nanti kalau yang bisa jawab ada hadiahnya nih. Ya. Ini pertanyaannya mungkin nggak banyak yang kita bacakan karena seperti itu ya. Tapi akan kita sortir nih yang layak, yang sesuai dengan materi. Maaf yang nggak sesuai dengan materi nggak dibaca. Ya. Fadal. Bagaimana jika keluarga tidak menyetujui saya menikah dengan seorang akhwat yang menjalankan sunnah, bercadar dan berakhlak baik dengan alasan agar tidak jadi omongan tetangga. Orang tua saya sudah meninggal, keluarga ada paman, nenek dan saudara. Emang ini di Indonesia nih sunnah masih jadi aneh-anehan. Padahal datangnya Raja Salman kemarin jadi contoh tuh. Makanya berhasil dulu jadi orang, apa juga enak, ngapain juga enak. Orang kalau nyuna kayak jadi omongan, pakai cadar jadi omongan. Iya memang cadar tidak wajib. Itu mustahab, disukai. Kalau bisa pakai lebih baik ketimbang tidak. Kenapa? Karena fitnah kan begitu. Cuma di masyarakat masih awam. Di masyarakat masih awam. Ya kita perlu lihat, jangan paksakan sesuatu yang mustahab di tengah-tengah orang yang masih awam, itu lebih baik. Ya, tapi kata Ibnu Shalih Utsaimin, kan kalau buat perempuan almar'atu aurat, perempuan tuh aurat, semuanya aurat, betul. Sampai kaki perempuan harus pakai kaos kaki, betul? Karena aurat. Kalau boleh jujur di antara ribuan laki-laki ini, ada gak yang demen sama jempol kaki perempuan? Nyaris orang gak demen sama jempol kaki perempuan, tapi harus ditutup. Apalagi hidung sama mulut yang lebih lucu dari jempol kaki, betul? Itu bahasa ulama. Cuma tetap ya banyak masyarakat yang belum paham. Jadi jangan Anda paksakan hukum furu'iyah sebelum sama akidah. Ke orang tua begitu. Orang tua Anda akidahnya belum satu. Sunnah belum merata, dipaksakan mustahab. Kebayang gak kalau gara-gara yang mustahab rumah tangga Anda gak dapat ridho? Kebayang tidak? Buat apa rumah besar, anak lucu, istri cantik, berhasil buat apa? Kalau pada akhirnya gak dapat ridho orang tua, gak ada manfaatnya hidup. Betul? Tahapan lah, makanya orang tuanya diajak ngaji. Bu, kita ngaji dulu. Setelah ngaji sekian lama satu akidah, mulai bicara, Bu, kalau seandainya aku dapat perempuan yang pakai kerudung panjang seperti di Quran itu loh Bu. Seneng gak Bu ya? Ya seneng lah, enak. Ini belum dialog, belum ngaji udah langsung pokoknya cadar. Awas nggak begitu. Antum susah sih ngomongnya. Semua ada proses, nggak bisa ya. Jangan pengen pakai ilmu kunnya Allah, kun payakun. Gak bisa. Semua ada proses. Ini gak baik banget. Cuma mungkin belum siap. Tapi gak apa-apa, itu mustahab kok. Yang penting yang wajibnya. Betul? Baru yang mustahabnya nanti. Makanya ada proses lah. Bismillah Ustadz. Kedua orang tua saya telah meninggal dunia. Apakah mertua saya termasuk pintu surga? Ya iyalah, nggak ada bekas mertua. Bekas mertua, bekas mantu nggak ada. Bekas bini, bekas laki ada. Ini orang tua, walaupun jangan dibandingkan sama orang tuamu, beda. Cuma kan anakmu cucunya, betul? Nasabnya sampai ke dia, nggak main-main itu. Makanya kalau masih punya mertua, sayangin, cintain. Ya sebantar-bantarnya doa dah. Ya kadang-kadang aktivitas dunia ini
bikin kita jarang ketemu. Mau bilang apa ya, tapi yang penting kabar nggak putus. Insya Allah baik, mudah-mudahan. Makanya orang laki kalau nyari perempuan jangan lihat tampang doang. Secara umum al-walad lil khal, anakmu tergantung iparmu tuh. Jadi kita kalau mau nikah, saya pengen nikah cari orang bule nih Tat biar jadi mualaf. Ya bagus. Cuma ipar kamu dakwahin. Ntar kalau istrimu hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Kan begitu. Dakwahin iparmu supaya nggak makan riba. Kamu nggak ada umur, anakmu di tangan orang yang benar. Kamu safar, anakmu dibawa ke omnya, ke tantenya yang makan riba, nasib. Betul? Makanya jangan gampang kegoda sama tampang. Lihat ilmu, itu penting banget. Al-walad lil khal. Anakmu tergantung halnya. Ya ini ipar pamannya atau tantenya. Itu gak main-main tuh ya. Dipegang. Perempuan juga sama. Jangan lihat laki cuma jambulnya doang. Waktu ta'aruf ngobrol. Waktu ta'aruf. Jangan cuma lihat-lihatan malu. Ngobrol. Kamu kemari, kenapa kemari? Ya karena pengen kenal sama kamu. Emang kenapa kenal sama aku? Ya katanya kamu orang baik. Terus kalau udah nikah nanti emang kamu yakin kamu bisa menghidupkan aku dengan cara yang benar? Insya Allah. Punya teman ulama gak kamu? Tanya. Ulama belum pulang gitu loh. Belum punya teman ulama mau nikah. Nanti punya masalah rumah tangga datangnya ke tempat tongkrongan bukan ke ulama. Kalau punya teman ulama enak, punya masalah telepon. Assalamualaikum Syekh, Assalamualaikum Ustaz, Anda punya masalah nih, enak. Ini gak punya teman ulama, gak punya teman orang baik, mau nikah, punya masalah, ke anak underground apa underpass. Betul ya? Main jelek-jelekan akhirnya kalau begitu. Jangan. Perlu tuh penting tuh cari lelaki yang memang paham jalan ke sorga. Syukur-syukur penghafal Quran. Ya insya Allah, tapi dia berilmu secara umum. Ya penampilan ya penting, orang tiap hari ketemu, betul ya. Jadi betul-betul harus paham lah. Ustadz, mana yang lebih didahulukan, membantu mertua atau membantu fakir miskin? Mertua saya hidup sendiri Tat, mana yang lebih dulu menghasilkan mertua yang sudah hidup sendiri? Saya dan istri, jazakallah. Ya mertua lah ya. Kan orang miskin yang paling dekat hidup kita ya mertua kita ya. Keluarga kita dulu baru yang lain. Jangan semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, jangan ya. Kamu bantu orang kemana-mana, orang rumah kurang ya jangan. Emang kalau kamu meninggal yang talkinin kamu siapa? Orang jauh, kalau orang deket. Ya udah cukup nih mertua, tetangganya mertua, keluarganya mertua, boleh. Itu mereka orang yang paling dekat dalam hidup kita tuh. Assalamualaikum Ustadz, ana tanya Ustadz, hukum tato haram. Ustadz, apakah ana wajib hilangin tato ana tak terlalu banyak Ustadz? Ana takut ibadah ana tidak diterima Ustadz. Ana takut Ustadz, syukran Ustadz. Banyak amat Ustadz, ini ada 2, 3 masalah. Iya ini kenyataan nih. Saya di Biker Soleh itu sama teman-teman yang pada betato semua tuh. Ada yang datengin saya, Ustadz, apakah tato harus dihilangkan Ustadz? Ya wajib, saya bilang begitu. Kalau seandainya tidak sanggup Ustadz, ya fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampunya Ustadz. Karena Allah Ghafurur Rahim. Antum sudah usaha, sudah, cuma gak sanggup, serahkan ke Allah. Dibuka bajunya, astagfirullahaladzim. Kalau ini gimana Ustadz? Ini koran saya bilang ini. Kayak wallpaper. Waduh. Ya sama, tato banyak dikit sama, usahakan hilang. Kalau nggak mampu serahkan ke Allah. Saya paling sering nih bawa orang bertato, apalagi kemarin tuh ya, tiap akhir tahun saya kalau ke umroh ini selalu bawa mantan DJ, mantan ini. Innalillahi itu badan, masya Allah. Kalau udah pakai baju ihram saya siap jadi tameng dah. Orang Arab kan ngomel mulu, nggak orang bertato.
Ya tapi mau bilang apa? Ketika antum sudah berusaha, antum gak sanggup, serahkan semua ke Allah. Saya punya kok teman-teman yang badai bertato, sampai habis badannya. Tato semua mukanya nih, Masya Allah, tato semua. Sekarang dia sudah bertobat, dia sedang menghafal Quran. Banyak. Kenapa? Ada masalah apa? Teman-teman di Bali begitu kemarin kan. Anak-anak bikers itu. Antum gak malu tat sama anak tat, ayo kita panco. Dia bilang kita buka. Syuting gitu loh. Ada apa? Kenapa? Manusia mana yang tidak punya masa lalunya, betul? Orang punya masa lalu. Al-amal bi khawatimiha, amal tergantung akhirnya. Jangan lihat dia dulu, lihat dia sekarang, Masya Allah. Kadang mantan begundal tobat lebih baik ketimbang mantan orang baik gak paham keburukan sekarang jadi buruk. Allah punya hak. Sejengkal lagi kita masuk neraka. Kalau Allah kasih hidayah, dia masuk surga. Tapi sejengkal lagi dia masuk surga, kalau Allah gak ridho, dia jadi penghuni neraka. Betul? Al-amal bi khatimiha. Amal tergantung akhirnya. Masya Allah. Kita tanya.